guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Pratiwi Hakim dengan NIM 2404 135765. Saya dari jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Kelautan. Video ini bertujuan untuk membuat sebuah tutorial bagaimana cara membuat peta dasar dengan menggunakan aplikasi ArcGIS. Halo guys, jadi di sini kita akan memulai sebuah tutorialnya. Jadi kita pergi ke aplikasinya yang bernama ArcMap. Ini ArcGIS dengan versi 10.4. Jadi ini udah. Setelah ini kita akan bakal muncul tampilan seperti ini. Jadi kita akan membuat sebuah layout baru. Jadi kita tekan cancel. Terus di sini karena masih kosong total. Jadi kita pergi ke layers, klik kanan, tuh klik add data, tuh kita cari Indonesia Kabupaten. Di sini udah ada Indonesia Kabupaten. Kita klik add, maka akan muncul seperti ini. Jadi kita klik kanan untuk open table. Kita ini ke sini, ke select by attribute, terus kita tekan kabupaten, tekan sama dengan, lalu kita get unit value, terus baru kita cari wilayah yang mau kita ambil. Jadi aku mau cari Kabupaten Banyuwangi. Ini udah ada Banyuwangi. Kita klik apply, lalu kita close. Maka akan muncul seperti ini ya guys. Jadi ini tanda di mana lokasi titik dari Kabupaten Banyuwangi. Terus kita perbesar, kita zoom lagi. Oke, udah pas. Kita zoom lagi bisa. Zoom yang sesuai yang diinginkan. Karena dirasa udah cukup, kita pergi ke data, klik kanan, terus cari data, terus ekspor data. Sini, karena kita membuat sebuah file baru dari Banyuwangi, kita akan buat nama filenya Banyuwangi 3. Karena di saya file Banyuwangi sudah banyak ya, jadi kalau itu tergantung dari kalian mau buat namanya seperti apa, tapi yang jelas agar lebih tidak pusing untuk nyari nama. Soalnya kita buat yang mudah-mudah ya, klik save, nah itu baru klik OK. Nah, akan muncul seperti ini, klik yes. Nah, akan muncul dari tampilan warna wilayah Kabupaten Banyuwangi. Setelah itu, kita klik basement, add data basement nih, kita add basement. Ini di sini banyak varian dari basementnya. Kita di imagery, klik add. Setelah itu kita tunggu beberapa saat. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kita pergi ke Banyuwangi. Karena ada garis yang membatasi wilayah Banyuwangi, kita edit simbol. Terus kita klik outline. Di sini ada beberapa banyak varian. Kita klik boundary city. Terus kita buat jadi 4. Terus kita colornya no color. Klik OK. Setelah itu klik OK. Akan muncul seperti ini. Jadi Indonesia kabupatennya juga kita hilangkan warnanya. No color. Klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya guys. Jadi kita agak perbesar dikit lagi. Jadi kita pergi ke view, layout view.
Nah, di sini kan muncul grid dari peta ini. Jadi kita akan merubah grid peta ini menjadi landscape. Kita klik file, kita cari pack and print satu. Jadi setelah itu akan muncul seperti ini tampilannya. Kita ubah size-nya jadi A4. Orientation-nya kita ubah dari portrait menjadi landscape karena kita akan membuat dengan grid landscape. Klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya guys. Setelah itu kita atur tata letaknya. Kita perbesar lagi ya, karena ini masih kecil. Lagi. Terus kita zoom lagi. Nah, setelah itu kita atur besar dari petanya. Nah, setelah itu kita klik kanan, pilih Properties, kita buat new grid. Setelah itu kita next kan sampai finish, next, dan finish. Setelah itu kita klik Properties, setelah Properties kita tunggu beberapa saat. Setelah itu kita buat fontnya menjadi Times New Roman. Times New Roman. Kita klik vertical tabnya menjadi left and right. So, lines-nya kita hilangkan lines-nya. Terus intervalnya kita tentukan dari intervalnya. Jadi ngomong play, oke, play, oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya guys. Jadi kita atur lagi guys untuk gridnya. Setelah diatur gridnya, nah sini kita bisa membuat sebuah kolom-kolom yang berisi nama judul petanya, nama legendnya, terus titik pusat, titik dari sebuah peta, terus baru sumber data, setelah itu nama keterangan pribadi. Terus kita buat kolomnya. Kita buat kolomnya dari segini. Oke. Setelah itu, segini sudah cukup. Kita klik kanan, klik properties. Kita hilangkan warnanya atau membuat warna putih terserah. Yang penting warna putih ya. Terus klik apply, klik OK. Nah, itu akan muncul seperti ini. Terus kita buat tulisannya. Kita buat tulisannya. Kita buat sini nama tulisannya tuh peta lokasi penelitian. Penelitian. Penelitian Kabupaten
kabupaten, Bandung. Jadi kita bisa klik 2 kali untuk memperbesarnya. Terus lagi namanya. Nah, setelah itu kita ubah yang simbol. Eh, Nah, situ kita ubah fontnya menjadi Times New Roman lagi. Times New Roman. Kita ubah size-nya menjadi 12,5. Terus stylenya kita bold. Klik OK. Kita ketengahkan, klik play, klik OK. Nah, kamu muncul seperti ini ya guys, dari petanya. Jadi kita bisa memperbesar lagi rectangle-nya. Kita atur-atur aja ya guys. Nah, setelah kita ini, saya merupakan satu step yang sangat penting. Harusnya saya katakan dari sebelum membuat uh, grid-nya, ini saya harus membuat sebuah titik stasiun yang dimana kita harus mencari katalog katalog. Nah, kita klik katalog, terus kita klik kanan, klik new, pilih new, pilih save file. Ini kita akan buat namanya stasiun, titik stasiun boleh, penelitian. Stasiun penelitian, kita tekan edit, kita klik geographic coordinate system. Gunanya kita, agar saya kurang tahu ya, tapi gimana ini saya kurang bisa menjelaskan alasannya. Yang pasti kita harus cari dulu sampai ke WGS, aduh, klik OK, baru OK. Oh, katanya harus different name ya. Oke. Nah, nanti di sini akan muncul dari layer itu ada stasiun penelitian 1. Kita klik kanan, kita open attribute table. Oh ya guys, tunggu dulu. Jadi kita pergi ke katalog, ke create feature, mana ya guys? Oh, kita start editing dulu ya guys. Saya hampir kelupaan. Kita klik stasiun penilaian 1, oke.
Nah, di sini baru muncul ya guys. Red picture. Terus di sini ada stasiun 1. Kita klik sekali. Sini ada contraction tools-nya. Kita pilih poin. Sini kita bisa buat beberapa titik stasiun. Sini saya akan membuat 4. 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini kan ada 4 stasiun. Jadi kita klik editor, kita stop editing. Kita klik yes. Nah, maka akan muncul nanti titik-titik stasiunnya karena terlalu kecil. Kita akan membuatnya lebih jelas titik stasiunnya. Kita akan mengubah titik stasiun menjadi lebih dengan mengubah jadi pushpin 3. Kita ubah warna hitam menjadi warna merah agar menyala ya guys. Jadi, nah ini kan udah kelihatan ya titik stasiunnya di mana. Karena aku tuh pengennya menampilkan nama titik stasiunnya. Jadi kita klik kanan, open attribute table. Nah di sini kan ada muncul nih titik-titik stasiunnya kan ada 4. Jadi kita klik table option, kita pilih add file, kita ubah, kita buat namanya menjadi stasiun. Terus kita ubah tipenya menjadi teks, kita klik OK. Setelah itu akan muncul seperti ini. Lalu kita cari editor, kita klik start editing lagi, pilih stasiun penelitian, karena kita akan membuat nama stasiunnya. Nah, di sini kan ada muncul satu kolom untuk stasiunnya. Kita bisa membuat nama stasiunnya. Kita buat stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3, dan stasiun 4. Nah, setelah itu kita close, kita klik kanan pada stasiun penelitian, kita cari properties, jadi sini agak lama ya guys. Jadi kita ubah label filenya menjadi stasiun. Untuk memunculkan nama stasiunnya, kita ubah fontnya menjadi Times New Roman. Times New Roman. Setelah itu kita ubah menjadi putih agar kelihatan namanya. Terus kita apply, baru oke. Nah, di sini kan masih belum kelihatan ya nama stasiunnya. Jadi kita untuk memunculkan nama stasiunnya, kita klik lagi, klik kanan, tuh kita cari label feature. Nah, di sini baru kelihatan dong nama stasiunnya. Di sini ada stasiun 1, 2, dan 3, dan 4. Jadi kita kembali lagi ke sini. Oh ya, kita editor dulu. Stop editing dulu ya guys. Terus klik yes. Setelah itu kita buat scale bar sama scale tool-nya. Jadi kita cari insert, kita buat scale text dulu ya. Tuh, properties, cari inci menjadi sentimeter ya guys. Di milimeternya menjadi milinya jadi
kilometer. Terus separatornya kita ganti menjadi ini. Baru kita nih diubah jadi absol. Terus ini nama kilometernya menjadi kilometer aja. Tidak pakai S. Kita ubah lagi stylenya menjadi absol. Jadi klik apply, klik OK. Nah, ini kan muncul sini, klik OK. Nah, di sini kan nah, sini akan muncul skala dari petanya. 1:60.000. Terus kita buat scale bar-nya. Sini banyak varian scale bar-nya. Kita akan pilih alternating scale bar 2. Di properties kita ubah milihnya menjadi kilometer. Label positionnya kita jadi below center. Klik apply, klik OK, klik OK. Nah, akan muncul seperti ini scale bar-nya. Nah, setelah itu kita akan buat lagi rectangle-nya. Kita copy aja ya, biar cepat. Kita paste. Nah, setelah itu kita membuat legendanya. Informasi dari petanya kita cari, insert, klik legend. Setelah itu kita bersihkan dulu semuanya. Kita cuma mengambil stasiun 1 sama Banyuwangi 3. Klik next. Nah, setelah itu klik finish, maka muncul seperti ini legendnya ya guys. Karena kalian mau ngedit, jadi saya lebih mudah mengeditnya. Kita ke ungroup dulu, karena ini bisa ya. Ungroup dulu. Setelah kita ubah, kita tambahkan legendnya. Kita klik kanan, paste. Ini ya guys. Setelah itu kita akan buat datanya. Kita klik data frame. Nah, di sini kan ada muncul nih dari layers-nya. Kita klik kanan, add data. Kita cari Indonesia Kabupaten.
add. Nah, akan muncul seperti ini ya guys. Indonesia kabupatennya, klik klik lagi. Kita pergi ke jadi setelah ini kita klik kanan, properties. Sini ada grid, new grid, next, 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 finish. So, properties lagi. So, klik lines-nya, kita tidak menampilkan lines-nya, labelnya. Aduh. Amin. Nah, di sini kan kita ubah fontnya menjadi Times New Roman. Size-nya sudah pas. Kita akan mencentang left and right-nya lagi. Sama seperti layout peta sebelumnya. Terus kita mencari extend indikator. Dari layer 1 kita akan memindahkan ke sini. Klik apply. Terus dan udah. Karena dirasa udah, kita klik OK saja. Nah, nanti akan muncul nih titik dari wilayahnya. Kita zoom-zoomkan aja terus. Kita zoom. Jadi kita atur dulu ya. Tuh, lokasinya. Nah, karena udah dirasa kelihatan lokasinya ya. Coba. Jadi, itu kita ubah basementnya jadi imagery. So, klik add. Maka akan muncul tampilannya seperti ini. Kita hilangkan warna pink-pinknya ini. Jadi, dari fill color jadi no color. Klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Setelah itu, kita tambah lagi rectangle-nya. Terus, nah, ini kita
tambahin nama sumbernya, sumbernya, sumber, klik 2 kali, kita buat jadi PDS 4, 2, Indonesia, Kabupaten, SAP, yang ketiga, baru ini, Word, image. Setelah itu kita change simbol, kita tunggu dulu sebentar, kita ubah fontnya menjadi Times New Roman. Times New Roman. Tuh, terus, terus, oke, apply, oke. Nah, nanti akan seperti ini ya guys. Kita, terus kita buat lagi rectangle-nya. Nah, itu berikut. Terus kita di bawah ini kita edit nama, nama yang jurusan. Saya akan buat di sini siswa Kim. Jadi sini kita atur-atur aja ya guys. Tampilan namanya, nama, nama NIM,
Hanya kita buat aja namanya ya guys, karena ini coba change simbolnya. Itu akan ubah menjadi Times New Romance. Times New Romance 11 sudah juga ya. Oke. Nah, ini kita atur-atur aja ya untuk ininya. Kita tambahkan logo, klik insert, ke picture, kita cari sini logo Unri yang terbaru, open, dan edit. Jadi, karena sudah selesai, jadi saya pengen simpan gambarnya, jadi kita pergi ke export map. Setelah export map, kita ubah jadi ini kita ubah resolusinya jadi 180. Save, kita tunggu. Setelah itu hasilnya bakal jadi seperti dalam bentuk gambar ya. Ini, setelah itu kita tunggu aja. Nah, ini akan proses gambarnya. Nanti akan muncul gambarnya seperti ini ya guys. Nah, jadi peta hasil penelitian yang saya buat. Jadi sekian dari tutorial saya. Apabila ada kesalahan eh, tutor, saya mohon maaf. Nah, sekali lagi, sekali lagi saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.